Pemerintah mendorong dunia pendidikan untuk menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga melek digital, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah dengan menghadirkan pembelajaran KA di sekolah. SMP 1 Bengkulu Tengah telah mengambil langkah nyata dengan menerapkan pembelajaran coding di kelas 7 mulai tahun pelajaran 2025-2026. Video ini adalah penerapan pembelajaran KKA di SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah dengan judul Seruling Merdu, serunya belajar logika coding menuju era digital unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evrianti, guru coding di SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah. Saat ini, sekolah kami telah menerapkan pembelajaran coding sebagai bekal berharga agar anak-anak mampu berpikir kreatif, logis, dan menjadi generasi yang siap menciptakan, bukan sekedar menggunakan teknologi. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk dukungan SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah terhadap program pemerintah dalam menyiapkan generasi emas Indonesia yang cerdas digital. Ini kalian dapat memahami apa itu algoritma dalam pembelajaran coding. Nah, yang kedua, setelah melakukan proses pembelajaran, kalian akan membuat game memilah sampah di dunia ya, menggunakan aplikasi Scratch ya. Instruksi tersebut, coding digunakan untuk membuat games, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding loh. Karena pembelajaran coding merupakan mata pelajaran baru dan bersifat abstrak, siswa sering sekali mengalami kesulitan memahaminya. Oleh karena itu, saya merancang pembelajaran secara unplugged agar konsep coding dan algoritma dapat dipahami secara konkret melalui aktivitas nyata sebelum diterapkan pada komputer. Melalui media permainan memilah sampah, siswa diajak belajar coding dengan cara yang menyenangkan dan nyata. Kegiatan ini membantu mereka memahami bagaimana menyusun langkah-langkah atau algoritma secara nyata. Dengan pengalaman konkret ini, siswa lebih mudah menghubungkan konsep algoritma dengan penyusunan kode pada aplikasi Scratch, sehingga belajar coding terasa lebih mudah dan bermakna bagi seluruh siswa. Putar semang berlawan satu jam, maju satu langkah, perhatikan langkah-langkahnya, perhatikan. Ambil sampah, maju satu langkah, putar 90, taruh jarum jam, maju satu langkah, ulangi 2 kali, langsung, ya. Letakkan sampah, oke, menang, kasih tepuk Silakan kalian buka aplikasi Scratch sekarang. Melalui pembelajaran coding, khususnya dengan Scratch, kita dapat menanamkan dasar berpikir komputasional sejak dini. Mengajarkan Scratch di SMP bukan berarti melatih siswa menjadi programmer sejak dini, tetapi menyiapkan mereka agar mampu berpikir kritis, terstruktur, dan kreatif dalam menghadapi tantangan masa depan. Pembelajaran Scratch adalah langkah awal untuk membentuk generasi yang tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga mampu mencipta, mengembangkan, dan berinovasi. Assalamualaikum kakak-kakak. Perkenalkan, saya Gistiansa dari kelas 7B. Ingin menguji coba hasil karya kami, yaitu memilah sampah di Scratch. Melalui kegiatan kemitraan pembelajaran, siswa kelas 7 menguji cobakan karya Scratch mereka kepada siswa kelas 9. Pada kegiatan ini terjadi proses belajar yang saling menguatkan. Siswa kelas 7 belajar menyampaikan ide dan menerima masukan, sementara siswa kelas 9 berperan sebagai penguji dan pemberi umpan balik yang membangun. Kegiatan ini menumbuhkan sikap saling menghargai, komunikasi efektif, dan kerjasama antar jenjang. Selain itu, menumbuhkan budaya belajar kolaboratif yang menjadi dasar penting bagi pembelajaran sepanjang hayat. Menurut saya, game yang dibuat oleh adik tingkat saya dari kelas 7B sudah sangat bagus karena bisa mengajarkan saya cara membedakan sampah organik dan non-organik. Saya juga sangat penasaran dan tertarik bagaimana cara membuat game ini.
Di kegiatan ini, siswa menyelesaikan misi mencari harta karun. Di sini, mereka bersama kelompoknya menyelesaikan soal-soal yang ada di website handphone mereka. Mereka mencari tempat-tempat sesuai dengan petunjuk yang ada di peta petualangan untuk menemukan password game. Selanjutnya, mereka dapat mengakses soal-soal yang ada di website handphone mereka untuk mereka kerjakan bersama tim. Ini adalah tampilan game mencari harta karun yang dapat diakses oleh siswa. Terdiri dari 5 pos, setiap pos harus dimasukkan password untuk mengakses soal-soal. Masing-masing pos terdiri dari 3 soal. Jika siswa salah, -2, dan jika benar, +10. Begitu seterusnya sampai mereka mampu menyelesaikan soal-soal yang ada di 5 pos tersebut. Jika semua misi berhasil selesai, mereka akan menemukan kata rahasia dan skor dari hasil soal. Tahapan terakhir dari pembelajaran ini adalah melakukan asesmen individu dengan aplikasi Bluecat. Asesmen di akhir pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kemampuan setiap siswa terhadap materi yang telah mereka pelajari. Saya memilih game interaktif ini untuk meningkatkan motivasi mereka dalam mengerjakan asesmen dan juga dapat memicu rasa percaya diri mereka untuk melakukan asesmen secara mandiri. Data yang saya dapatkan nantinya akan saya gunakan untuk tindak lanjut pada pembelajaran ke depannya. Saya sangat senang mengikuti pelajaran pada hari ini, dimulai dari membuat pemrograman Scratch dan menampilkannya kepada kakak-kakak kelas. Yang kedua, saya sangat asik karena kami bermain tebak harta karun. Yang ketiga, saat kami bermain Bluecat dengan animasi memancing. Walaupun saya kalah, saya selanjutnya akan memenangkannya. Dari Scratch kita belajar